Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Umi Amalia Rustam, program studi akuntansi syariah. Baik, saya akan mereview materi-materi yang telah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Pak Zulkarnain MSI, di mana dia menjelaskan materi pada mata kuliah perpajakan. Baik, langsung saja. Materi pertama yaitu kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan. Wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan, baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kepatuhan formal, di mana kepatuhan formal adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal menurut norma perpajakan yang berlaku. Contohnya, dari kepatuhan formal adalah wajib pajak mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan pajak terhutangnya. Yang kedua, kepatuhan material. Kepatuhan material adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi syarat material dengan mengisi SPT tahunan secara lengkap dan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, SPT disampaikan KPP sebelum batas waktu terakhir. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenal sebagai pajak penghasilan atau PPh. Pasal 25 atau pajak penghasilan 25 adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa dilakukan atau diberlakukan progresif, proporsional, dan regresif. Pengenaan pajak. Pengenaan pajak penghasilan secara eksplisit yang diatur dalam suatu undang-undang sebagai income tax baru dapat ditemukan di Inggris pada tahun 1799. Di Amerika Serikat, pajak penghasilan untuk pertama kali dikenal di New Plymouth pada tahun 1643, di mana dasar pengenaan pajak adalah a person faculty, personal faculties, and abilities. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan daerah. Ada banyak macam pajak penghasilan, di mana yang pertama pajak penghasilan daerah sendiri. Pajak penghasilan daerah yang dipakai daerah untuk membangun daerah itu bersumber dari pajak daerah. Pajak daerah ada dua jenis. Yang pertama, pendapatan asli daerah, di mana pendapatan asli daerah ini dikelola oleh daerah, digunakan untuk daerah. Kemudian pendapatan bagi hasil pajak, maksudnya yaitu yang tidak masuk pajak daerah, tapi masuk ke pajak pusat namun dibagi ke pajak daerah. Pendapatan asli daerah ada tiga jenis. Yang pertama, pajak daerah, di mana pajak daerah ini masyarakat tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Kemudian yang kedua, retribusi daerah. Retribusi daerah ini itu baru dibayar jika kita mendapatkan imbalan secara langsung. Contohnya retribusi parkir. Yang kedua, badan usaha milik daerah atau BUMD. Maksudnya contohnya di Pare, PDAM, perusahaan daerah air minum. Retribusi ini artinya dibayar langsung. Kemudian selanjutnya yaitu pajak pusat. Pajak pusat atau negara. Secara umum, pendapatan negara ada dua, yaitu yang pertama pajak dan bukan pajak. Maksud dari yang bukan pajak di sini adalah pendapatan negara dari BUMN, contohnya PDAM, PLN, Pertamina.
Bukan pajak juga termasuk yaitu sewa aset negara, contohnya gedung negara yang disewakan ke pihak swasta. Ada juga pendapatan negara yaitu harta terlantar. Maksudnya di sini contohnya orang kaya yang meninggal tanpa ahli waris, maka dijadikan milik negara. Ada juga pendapatan negara dari denda. Contohnya telat bayar pajak, maka pajaknya masuk ke provinsi, dendanya masuk ke negara. Dendanya di sini salah satunya yaitu lambat membayar pajak motor, pajak kendaraan. Kemudian pendapatan negara juga ada yaitu hibah. Hibah di sini adalah bantuan negara lain kepada negara tertentu tanpa imbalan atau pemberian secara cuma-cuma, atau bisa saja ucapan terima kasih kepada negara tersebut. Selanjutnya yaitu pajak objektif dan pajak subjektif, di mana pajak subjektif adalah suatu pungutan yang memperhatikan keadaan diri wajib pajak atau memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan. Kemudian pajak objektif adalah merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Selanjutnya yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung dibayar secara berkala atau berperiode. Contohnya pajak penghasilan itu berdasarkan penghasilan di mana kita harus membayar tidak melalui orang lain dan dibayar sekali setahun. Contohnya pajak motor, kita harus membayarnya secara langsung, tidak melalui perantara. Pajak tidak langsung. Kemudian pajak tidak langsung dapat dibebankan ke pihak lain. Contohnya perusahaan menghasilkan stiker, kemudian dijual oleh penjual lain, maka orang itu yang dikenakan pajak. Selanjutnya yaitu pajak UMKM. Pajak UMKM merupakan pajak yang dibebankan kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah, sama seperti pajak lainnya. Sifat pajak sendiri mengikat dan memaksa. Oleh sebab itu, jenis pajak ini bersifat memaksa dan mengikat para pelaku UMKM. Selanjutnya yaitu pajak startup. Pajak perusahaan startup menjadi suatu kewajiban yang harus dibayar atas penghasilan yang diterima atau transaksi berkaitan dengan pemotongan pajak penghasilan atau PPh yang dilakukan oleh perusahaan startup. Selain itu, pajak startup juga dapat berupa pajak pertambahan nilai atau PPN. Dalam hal perusahaan startup telah memiliki penghasilan melebihi 4,8 miliar atau memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Perbedaan pajak UMKM dan startup. Sebenarnya, pajak UMKM dan pajak startup tidak dapat dibedakan dan dipersamakan karena konsep keduanya berbeda dan tidak memiliki hubungan. Pajak UMKM yang dimaksud dapat berupa ketentuan pajak UMKM yang diatur dalam Pasal 23 tahun 2018. Dalam peraturan tersebut menjelaskan terkait ketentuan dan tarif PPh final yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM, yaitu 0,5% dari omset sebulan. Tarif tersebut diperuntukkan wajib pajak yang melakukan usaha dengan omset dalam 1 tahun pajak tidak melebihi 4,8 miliar. Sedangkan pajak startup yang dimaksud merupakan aspek pajak apa saja yang dikenakan atas perusahaan startup, diantaranya yaitu PPh dan PPN. Sehingga dalam hal ini, sebuah perusahaan startup bisa saja dikenakan ketentuan pajak UMKM jika omset yang dimiliki dalam 1 tahun pajak tidak melebihi 4,8 miliar.
Saya kira cukup. Itulah review materi dari saya yang telah dijelaskan oleh dosen atau dosen pengajar saya, yaitu Pak Zulkarnain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.